Psikologi dan filsafat bertahan hidup di alam liar. Bertahan hidup di alam liar bukan sekadar soal membangun tempat berlindung atau mencari makanan. Ia adalah pertemuan langsung antara naluri manusia dan ketidakpastian alam. Ini bukan hanya ujian fisik, tapi juga pengalaman psikologis dan filosofis yang mendalam. Alam liar menghapus kenyamanan, rutinitas, dan aturan sosial modern, memperlihatkan siapa kita sebenarnya saat semua itu diambil. Psikologi bertahan hidup. Secara psikologis, kondisi bertahan hidup mengaktifkan sistem tertua dalam otak manusia. Respons lawan, lari, atau diam membeku, fight, flight, or freeze. Hutan dan alam liar penuh dengan rangsangan, suara-suara asing, bayangan bergerak, atau aroma hewan yang diproses otak sebagai potensi bahaya. Bahkan ketika tak ada ancaman nyata, sistem saraf kita tetap siaga. Kewaspadaan ini adalah mekanisme warisan evolusi. Mereka yang terlalu santai di alam bebas seringkali tidak selamat. Rasa takut memainkan peran sentral. Kita takut binatang buas bukan hanya karena mereka berbahaya, tetapi karena mereka tidak bisa diajak bicara atau dinegosiasikan. Ketakutan akan orang jahat di hutan. Manusia tak dikenal yang mungkin berniat buruk. Menyentuh ketakutan sosial yang lebih dalam. Pengkhianatan, kekerasan, dan runtuhnya kepercayaan. Adapun ketakutan akan monster, nyata maupun imajiner, mencerminkan ketakutan terhadap hal-hal yang tidak kita pahami, tentang kerentanan dan kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Situasi bertahan hidup juga memicu kesepian, kecemasan, dan kelelahan mental. Tidak adanya struktur, kesunyian, malam yang panjang, menciptakan kekosongan psikologis di mana pikiran mulai membayangkan skenario terburuk. Orang bisa mulai mendengar suara, melihat sesuatu yang tidak ada, atau merasa sedang diawasi. Cara pikiran mengisi kehampaan yang menakutkan. Filsafat bertahan hidup di alam. Secara filosofis, bertahan hidup di alam liar menantang kita dengan pertanyaan eksistensial. Tanpa perlindungan masyarakat, siapa diri kita sebenarnya? Apa yang masih kita anggap berharga saat kenyamanan, harga diri, dan bahkan identitas dicabut? Alam tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Ia tidak mengikuti aturan moral. Untuk bertahan, kita harus menghadapi kenyataan bahwa alam semesta seringkali acuh terhadap kehidupan manusia. Ini memaksa seseorang untuk menemukan makna bukan dalam kenyamanan, melainkan dalam ketahanan, dalam perjuangan untuk tetap hidup, beradaptasi, dan terus melangkah. Hutan, seperti juga padang gurun dan gunung, sering menjadi simbol dari diri yang belum dikenal. Banyak kisah dan mitos kuno menggambarkan tokoh yang masuk ke alam liar bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengalami transformasi. Menghadapi binatang buas, kekuatan gelap, atau monster seringkali merupakan metafora untuk menghadapi ketakutan, penyesalan, dan kelemahan terdalam. Monster di dalam hutan bisa jadi adalah cerminan dari monster dalam diri kita sendiri. Kesimpulan, bertahan hidup di alam liar bukan semata perang melawan alam, melainkan perjalanan ke dalam batin manusia. Kita takut binatang buas karena mereka tidak bisa ditebak dan mematikan. Kita takut orang jahat karena mereka menunjukkan betapa rapuhnya rasa aman dan kepercayaan. Kita takut monster karena mereka mewakili segala yang tidak kita pahami, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Bertahan hidup yang sejati adalah tentang memahami ketakutan-ketakutan ini. Bukan untuk mengusirnya, tetapi untuk mengenalinya, dan melalui pengenalan itu, menemukan kembali makna menjadi manusia dalam bentuknya yang paling mendasar.